Ini adalah probe yang bisa digunakan untuk probe XYZ. Jadi ini ukurannya sekitar 60 kali 60. Kemudian bagian ini sekitar 14 sampai 15 mili. Ini juga sekitar 14 atau 15 mili. Kemudian di sini kita bisa hubungkan dengan ground. Kita bisa pasang di sini misalkan. Seperti ini. Nanti dia akan mengecek sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X. Oke, sekarang saya akan menjelaskan kode-kode yang harus kita tulis untuk membuat probe XYZ. Saya seperti biasa menggunakan software Candle. Kita pergi ke bagian service, kemudian settings. Saya menggunakan tombol tambahan di sini, tombol 3. Oke, ini adalah kodenya. Tombol 3 biasanya di sini kalau untuk Candle versi 1.2.8 dia akan muncul di sini. Oke, kita mulai dari baris pertama. Di sini ada G38, Z-50, F100. Ini maksudnya Z-aksis akan turun sejauh maksimal 50 dengan bitrate 100. Jadi kalau Z-aksis turun lebih dari 50 tapi belum menyentuh probe, maka tombol alarm akan aktif. Jadi usahakan jarak antara probe dan ujung mata end mill itu kurang dari 50. Kemudian G91, G0Z2 ini akan setelah mata end mill menyentuh probe, dia akan naik sejauh 2 mili. Oke, ini setelah naik sejauh 2 mili, G38,2 lagi ini akan menurunkan Z-aksis sejauh 3 mili dengan bitrate yang lebih lambat, yaitu 10 mm per menit. Jadi dia akan turun lambat sekali sampai menyentuh permukaan probe. Setelah menyentuh permukaan probe, maka Z-aksis akan naik lagi sejauh 2,2.
sejauh 2,2. Kenapa 2,2? Karena saya ingin mata end millnya itu naik di atas permukaan bahan sejauh 5 mili, karena ketebalan probe adalah 2,8. Saya tambahkan dengan 2,2 jadinya 5 mili. Jadi dia akan naik 5 mili di atas permukaan bahan. Kemudian G92Z5 ini akan mengeset bagian work coordinate pada Z-axis sebesar 5 mili. Jadi nanti di visualnya ini mata end millnya ini akan naik di atas permukaan sejauh 5 mili. Oke, kemudian sekarang G91 G0 Y-20. Sumbu Y itu akan mundur sejauh 20 mili. Kemudian setelah itu Z aksis akan turun sejauh -8. Jadi dia akan mengecek Y aksisnya. Setelah Z aksis turun sejauh 8 mili, maka Y aksis akan maju lagi sampai dia menyentuh permukaan probe. Setelah itu Y aksis akan mundur lagi sejauh 2 mili. Nah, setelah menyentuh Y aksis, probe Y aksis dan menjauh jarak 2 mili, maka dia akan ngulang lagi untuk mengecek untuk menyentuh probe Y aksis dengan kecepatan yang lebih rendah dengan bit rate 10. Oke, setelah itu dia akan menjauh lagi dari Y aksis sejauh 5 mili, kemudian bergeser ke X aksis sejauh 2 mili. Setelah bergeser sejauh 2 mili, maka probe akan mendekati dia akan bergeser lagi Y aksisnya sejauh 2 mili. Kemudian X aksis akan berusaha menyentuh probe dengan bit rate 100. Setelah dia menyentuh probe, maka X aksis akan mundur lagi, menjauh lagi dari probe dengan jarak 2 mili. Setelah itu dia akan berusaha menyentuh probe lagi dengan bit rate yang lebih rendah sejauh 3 mili. Setelah menyentuh, maka akan menjauh ke probe dan mengangkat Z aksis ke atas sebesar 7,9 mili. Setelah itu digeser lagi sebesar 20 mili supaya nanti mata end millnya tepat di pojok kiri atas dari bahan. Kemudian G92Z5 ini dia akan menyimpan posisi end mill sekarang di Z aksis itu sejauh 5 mili dari permukaan bahan. Kemudian
G92 juga ini akan menyimpan posisi X dan Y aksis sejauh minus 1,5 dari dari pinggiran bahan pada bagian X dan Y aksisnya.